Terlihat ada salah satu bangunan KDMP di Desa Giri Mukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, yang titiknya berada di tengah-tengah hutan dan tanjakan yang sangat curam ya. Viral, koperasi merah putih dibangun di atas tebing. Aduh, kita bertanya ini konsepnya seperti apa? Apakah demi anggaran saja, asal bangun saja, atau asal jadi saja? Halo warga, apa kabar? Sehat ya? Beberapa hari yang lalu, sebuah video memperlihatkan sebuah bangunan koperasi merah putih berdiri di kawasan perbukitan dan tebing di Kabupaten Lebak, Banten. Video ini mendadak viral dan menuai sorotan publik. Bukan tanpa alasan, kita selaku masyarakat melihat video tersebut langsung mempertanyakan satu hal yang mendasar. Apa sebenarnya konsep pembangunan seperti ini? Bukankah sebuah koperasi dibangun untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat? Bukankah koperasi seharusnya berada di lokasi yang mudah dijangkau warga dan pastinya dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, dekat pasar atau dekat dengan pergerakan barang dan jasa? Ya minimal dekat-dekat dengan kampung lah. Lalu pertanyaannya, mengapa ada bangunan koperasi yang justru berdiri lokasinya yang terlihat terpencil jauh dari keramaian, bahkan berada di area yang menurut perekam video itu di tebing dan sulit diakses oleh warga. Pertanyaan ini bukanlah satu bentuk kebencian terhadap program ini, tapi justru kita selaku masyarakat itu peduli terhadap program-program pemerintah ini. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa yang terpenting hanyalah membangun fisik bangunan, menghabiskan anggaran, yang penting dana cair, menyelesaikan proyek, lalu setelah itu dibiarkan tanpa aktivitas ekonomi yang jelas. Karena yang dibutuhkan masyarakat itu bukan hanya sekedar bangunan yang megah, bangunan baru. Yang dibutuhkan itu adalah manfaat nyatanya. Kalau sebuah koperasi dibangun, maka harus ada perhitungan yang matang. Berapa jumlah warga yang akan dilayani? Bagaimana pula dengan transportasi aksesnya? Bagaimana distribusi barangnya? Dan bagaimana prospek usahanya? Apakah lokasi tersebut memang strategis untuk menggerakkan ekonomi desa? Dan yang lebih penting, di sekitar situ apakah ada orang atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena sumber anggaran yang digunakan sudah pasti dari uang rakyat. Ini bukan uang pribadi, bukan uang pejabat, ini bukan uang kelompok tertentu. Ini adalah uang yang berasal dari pajak dan sumber daya negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Karena itu setiap rupiah yang dibelanjakan wajib menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Munculnya video seperti ini bukan terjadi hanya di satu daerah. Ini berbagai daerah. Masyarakat sering mengeluh ada banyaknya bangunan yang berdiri kadang di tengah sawah, kadang di tengah hutan. Ya pokoknya bermacam-macam kasus tentang bangunan koperasi merah putih ini. Kalau memang sudah demikian, maka pemerintah Pak Prabowo wajib evaluasi kembali tentang koperasi merah putih ini. Bangunan itu tidak boleh sekedar mengejar target jumlah proyek. Pembangunan harus menjawab kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai yang ramai hanya saat peresmian, jangan sampai yang sibuk hanya saat pembangunan. Setelah itu masyarakat kembali bertanya, sebenarnya bangunan ini untuk apa? Dan kenapa harus dibangun di sini? Siapa yang mau datang ke sini? Pemerintah dan pihak terkait tentu memiliki kesempatan untuk menjelaskan alasan pemilihan lokasi tersebut. Jika memang ada kajian khusus yang menunjukkan lokasi itu tepat dan strategis, maka sampaikan kepada publik secara terbuka. Karena transparansi adalah bagian dari akuntabilitas. Masyarakat tidak menolak pembangunan, masyarakat justru mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Namun kita selaku masyarakat juga berhak bertanya ketika melihat sesuatu yang kita anggap tidak masuk akal. Sekali lagi, ini bukan soal setuju atau tidak terhadap program Koperasi Merah Putih ini soal memastikan agar setiap pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang matang berdasarkan kebutuhan nyata dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena pada akhirnya uang yang digunakan adalah uang rakyat, maka rakyat berhak mengetahui, rakyat berhak mengawasi, dan rakyat berhak meminta pertanggungjawaban atas setiap proyek yang dibangun atas nama kepentingan publik. Oke, warga, semoga ada kejelasan kenapa banyak banget video-video seperti ini yang bangunan berdiri di tengah hutan, di pinggir jurang, di tengah sawah, di depan kuburan, bahkan tiada akses jalan. Kenapa harus seperti itu? Oke warga, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.